Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur karena di hari terakhir di tahun 2023 ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Sekalipun saya lihat lumayan banyak yang tidak hadir, ya kan? Tapi nggak apa-apa, karena itu keputusan, ya kan? Beribadah mencari Tuhan itu sebuah keputusan. Lihat kanan kirinya, colek kanan kirinya, ini keputusan kamu untuk mengakhiri tahun 2023 di rumah Tuhan. Haleluya, amin. Dan kita mau syukuri akan hal ini semua karena kasih setia Tuhan dan karena kebaikan Tuhan kita boleh ada dan boleh beribadah di tahun 2023 akhir ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Beberapa hari yang lampau saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan satu hal ini yang saya pikir dan setelah saya renungkan, ini memang pesan-pesan terakhir buat setiap anak-anak Tuhan meninggalkan tahun yang lama. Yaitu bersihkan hidupmu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya harus membersihkan hidup saya. Setiap kali akhir tahun, kita selalu punya resolusi. Pengen apa ya 2024? Apa yang akan saya kerjakan 2024? Saya mau buat apa ya 2024? Dan banyak hal itu terjadi semua di luar dari hidup kita. Tetapi kalau kita mau jujur, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, sepanjang 2023 ini, sudahkah kita mengalami perubahan mental, perubahan iman, perubahan karakter? Halo? Sudahkah? Ini juga yang harusnya menjadi resolusi kita. Perubahan. Karena mengikuti Yesus nggak bisa tidak. Harus berubah. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Lihat Saulus, alami perjumpaan di jamah Tuhan hidupnya. Lihat perempuan yang kedapatan tangan berzina yang akan dilempari oleh batu. Ketemu dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Ada banyak hal yang terjadi yang Alkitab catat. Zakheus pun demikian. Jadi saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, orang ikut Yesus harus berubah. Sekalipun berubahnya satu hal saja, 1 tahun. But it's okay, itu berubah. Daripada tidak sama sekali. Tetapi semua itu harus dimulai dari kesadaran. Sama-sama bilang sama saya, sadar. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa saya mau berubah. Dan kita tidak akan pernah bisa mengalami perubahan kalau kita tidak pernah sadar bahwa saya perlu berubah. Nyaman dengan keadaan dan mulai pakai ayat firman Tuhan. Sama seperti Yesus tidak pernah berubah, maka saya pun tidak akan pernah berubah. Gak bisa. Ikut Yesus harus berubah. Minimal setahun sekali ada perubahan. Itu yang kita cek di akhir tahun, kita mikir Tuhan apa ya yang sudah saya ubah dalam hidup saya. Karakter apa ya yang tahun 2022 kemarin, sekarang 2023 udah saya tidak lakukan lagi sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Maka di tahun 2024 akan saya mulai lagi melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Perubahan. Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. By the way, besok kita ada ibadah jam 11 di tempat ini. Ada perjamuan kudus. Karena tanggal 7 nanti di hari Minggu pertama kita tidak lagi mengadakan perjamuan kudus. Hanya di minggu pertama, hanya di hari pertama maksud saya, di tanggal 1 yaitu besok jam 11. Sekaligus pembagian ayat tahunan seperti biasa ya Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau mau malam tahun baruan, tidurnya jangan malam-malam, tapi pagi. Ya maksudnya kalaupun tidur pagi ingat besoknya ada ibadah. Ya kan hari pertama di tahun 2024 cari Tuhan. Tergenapi Matius 6 ayat 33 kata Tuhan Yesus, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Efesus pasal 5
ayat yang ke-15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Sama-sama bilang sama saya harus perhatikan. Saudara, perhatikan bukan hanya sekedar melihat, tetapi detail dalam melihat. Semua diperhatikan. Sama kalau kita ada ngelihat seseorang pakaiannya unik, apa kita lihat dari ujung kepala. Itu biasanya perempuan-perempuan tuh lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia scan, mulai dari rambut palsu, bulu mata palsu, emas palsu, baju palsu, sepatu palsu. Lalu kita mulai menilai lagi, jangan-jangan hidung palsu, mata palsu, dagu palsu, bibir palsu. Perhatikan. Tapi bicara perhatikan, saya jalan sama istri saya kalau ngeliat yang sel-sel itu gak perlu masuk ke dalam ruangan Bapak Ibu. Dia cuma ngeliat sel, set, cuma gitu doang. Saya bilang gini, kamu itu sel gak mau masuk? Enggak, saya cukup scan satu kali dari luar, set, kebaca semua yang isi dalam. Wih, itulah hebatnya perempuan. Sekali ngebaca, scan barcode semua itu kebaca. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana orang lain hidup. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana tetangga kamu hidup. No. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana saya hidup. Yang sering kali kita lakukan, kita bukan memperhatikan bagaimana saya hidup, tapi bagaimana tetangga saya hidup. Bagaimana orang lain saya hidup. Bagaimana teman di kantor cara mereka hidup. Itu yang sering kali kita perhatikan. Makanya ada istilah julid. Makanya ada istilah gak suka dengan orang lain, kostum-kostum orang lain yang orang lain pakai. Gak siap mentalnya. Kenapa? Karena memperhatikannya bukan dirinya, memperhatikannya orang lain. Sehingga jatuhlah mulai menilai orang lain. Alkitab mencatat, perhatikan hidupmu dengan sesama. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kelakuan kita. Perhatikan karakter kita, lihat kehidupan kita. Jangan pantau terus suamimu, kelakuan istrimu. Maka engkau tidak akan pernah berubah. Yang berubah suamimu, yang berubah istrimu. Masalahnya ada banyak dari kita bukan memperhatikan ketika kita dengar firman Tuhan. Ada yang menyinggung sedikit, kita mulai colek istri. Lu banget nih. Duduk sebelah anak, injek kaki anak. Kamu tuh dengar. Nah terus buat kita apa? Setiap kali kita dengar firman, maka harus dikondisikan itu buat diri kita. Sama-sama bilang sama saya, buat saya. Saudara, Alkitab katakan bahwa firman itu seperti cermin. Ketika kita melihat cermin, kita nggak bilang, waduh, kita ngeliat cermin nih, terus kita nilainya orang lain. Waduh, muka lu berantakan tuh, padahal cerminnya kita ngeliat lagi buat diri kita. Kan gak mungkin. Otomatis kalau kita melihat bercermin, maka itu akan memperlihatkan kekurangan kita, bukan kekurangan orang lain. Itulah firman. Makanya Alkitab mencatat, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti apa? Orang arif, ayat 16. Kita baca sama-sama 3, 4. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita mau jujur kita berasa cepat banget gitu kan. 2023 perasaan baru 2022, awas kemarin. Sekarang udah habis aja 2023. Habis lagi 2023, masuk 2024, masuk ke Paskah. Masuk ke Natal, habis lagi 2024. Cepat. Tanpa kita sadari, kelakuan kita gak berubah. Karakter kita gak berubah. Kita hanya memperhatikan waktu yang terus berlalu. Alkitab jelas mencatat, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, setiap kita sama-sama dapat 24 jam.
dalam sehari. 7 hari dalam seminggu. 365 hari dalam setahun. Sama, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Itu sebabnya kita mesti hari-hari ini harus semakin detail. Perhatikan hidup kita. Secara khusus di akhir tahun ini. Sebagai titik balik. Apa sih yang belum saya lakukan di tahun 2023 yang belum mempermuliakan nama Tuhan? Apa sih kira-kira 2023 yang saya selama ini sering kali menyakiti hati Tuhan? Ayo 2024 memasuki tahun yang baru. Belajar untuk tetap terus berubah. Sama-sama bilang sama saya mau berubah. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti tahu bahwa ketika kita mengiring Tuhan, tidak serta-merta kita berubah seperti malaikat, iya kan? Karena kita udah terima Yesus, tetapi masih ada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya ketika Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus menyampaikan bahwa ketika kamu hidup, maka kamu harus memperhatikan cara hidupmu seperti apa. Kalau ada sesuatu yang perlu dibenahi, sesuatu yang perlu diubah, ayo benahi, ayo ubah. Makanya di dalam Kolose pasal 3, Rasul Paulus juga menyampaikan hal yang sama. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 10. Karena itu matikanlah. Bicara matikan itu bicara respon kita. Saya harus mematikan lampu, maka saya harus melangkah ke saklar lampu. Saya matikan. Ada sesuatu yang saya harus lakukan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa aja itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Dan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat selanjutnya, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah, matikan itu dalam dirimu. Sehingga ketika kita tahu, oh masih ada sesuatu yang salah dalam hidup saya, maka secara sadar saya harus mematikan hal itu. Ayat 7, dulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah. Yang pertama matikan, yang kedua membuang. Apa yang perlu dibuang? Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi ketika kita terima Yesus, kita tanggalkan manusia lama kita nih. Caranya bagaimana? Matikan apa yang menjadi kedagingan. Buang apa yang menjadi hawa nafsu kita. Jadi matikan dan buang itu respon orang percaya ketika terima Yesus. Tidak serta-merta langsung sempurna, no. Makanya di ayat 10 dikatakan begini. Dan telah mengenakan manusia baru yang, apa dibilang? Terus menerus. Day by day, tahun demi tahun juga. Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi setiap kita itu harus selalu diperbaharui. Caranya bagaimana? Matikan dan buang apa yang tidak memuliakan Tuhan. Saya pikir kita semua tahulah. Apa sih kira-kira yang dalam hati kita, dalam hidup kita ini yang tidak memuliakan Tuhan, yang harus saya buang, yang harus saya matikan itu apa? Dan saya pikir kita semua mengerti, oh ini sebenarnya gak boleh, tapi saya masih lakukan. Habis gimana ya pendeta ya? Enak. Habis gimana ya pendeta ya? Menguntungkan saya.
Jadi untuk mematikan atau membuang nanti dulu lah, skip dulu di 2024 deh, nanti saya buat. Iya kalau lu masih hidup. Setiap hari adalah anugerah. Amin. Setiap tahun pun adalah kepercayaan. Kita bisa ada di tahun 2023 di hari terakhir itu kepercayaan Tuhan. Besok pun kalau kita masih diberikan kesempatan untuk ada di hari pertama di tahun 2024 itu anugerah. Sama-sama bilang sama saya anugerah. Itu kemurahan Tuhan. Tetapi bagian kita apa? Berubah, matikan dan buang segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan yang masih ada dalam hidup kita. Tujuannya sederhana supaya setiap hari engkau terus diperbaharui, saudara. Setiap hari engkau terus diperbaharui. Karakter-karakter yang jahat, mulut-mulut yang kotor, mulut-mulut tukang tipu, mulut-mulut yang suka ngegosip. Ada yang suka ngegosip di sini angkat tangan? Bertobat. Berubah. Karena Tuhan Yesus kehendaki adalah perubahan. Dari mana sih Pak asalnya itu semua? Kenapa sih kita manusia kok gampang sekali ngelakuin sesuatu yang jahat, ngelakuin sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan? Sederhana. Pusatnya itu dalam hati. Seorang melakukan sesuatu yang jahat itu dalam hati karena memang hatinya bermasalah. Makanya Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari sanalah, dari hatilah terpancar kehidupan. Jaga hati, jaga hati. Kejadian pasal 6 ayat 5. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 bilang begini, coba perhatikan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya, segala kecenderungan hatinya selalu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi memang dari dulu ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia adalah melakukan yang jahat. Gak bisa enggak. Kecenderungan, keinginan, kemauan yang ada dalam hati manusia itu selalu yang jahat. Tetapi Tuhan concern sekali untuk merubah hati manusia dengan cara apa? Tinggal dalam hati manusia. Itu sebabnya yang perlu dijaga hati. Saudara, ketika setiap kita datang kepada Tuhan, maka yang pertama kali diubah itu adalah hati manusia. Coba saudara lihat. Yehezkiel pasal yang ke-11, ayat 19 dan ayat 20. Yehezkiel pasal 11, ayat 19 dan 20. Perhatikan, ini firman Tuhan katakan begini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan apa? Roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang. Jadi setiap kali orang datang kepada Tuhan minta diubahkan, yang pertama kali diubahkan adalah hati, bukan dompet. Masalahnya ada banyak orang datang sama Tuhan yang pengen diubahkan bukan hatinya, dompetnya. Tuhan berkati dong usaha saya, berkati dong pekerjaan saya. Fokus dulu hatimu bos, hatimu diubahkan berkat mengejar hidupmu. Yang pertama kali diubahkan apa? Hati. Makanya firman Tuhan katakan,
hatinya. Aku akan memberikan hati yang baru. Roh yang baru. Hati yang taat. Dan aku akan memberikan hati yang taat dan melepaskan hati yang keras dan jauhkan dari hati mereka. Diberikan hati yang baru. Seseorang yang datang sama Tuhan, yang dipulihkan, diubahkan adalah hatinya. Ayat 20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku, peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Pada saat kapan manusia diubahkan hatinya oleh Tuhan? Ketika manusia datang sama Tuhan. Maka hatinya diubah, hatinya dijamah, hatinya dipulihkan. Makanya kalau saudara lihat ya, seorang yang benar-benar datang beribadah kepada Tuhan, itu hidupnya tuh diubah. Ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Hatinya tuh dijamah Tuhan, hatinya diubah. Karena hati adalah pusat kehidupan. Jadi yang pertama kali di-touch oleh Tuhan adalah hatinya. Karena ingat, dari zaman dulu ketika manusia jatuh di dalam dosa, kecenderungan hati manusia adalah melakukan sesuatu yang jahat. Jadi yang pertama kali diubahkan oleh Tuhan adalah hati. Nah masalahnya, ketika seseorang udah datang sama Tuhan, hatinya udah diubahkan, hatinya sudah dipulihkan, maka ada tanggung jawab dari orang tersebut. Tidak serta-merta bilang, oh ya udah selesai. Oke selesai ketika engkau pulang ke surga. Tetapi ketika engkau masih menjalani hidupmu di muka bumi ini, ada tanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya, ada tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita ketika kita sudah diberikan hati yang baru? Yang pertama, tanggung jawab kita ketika kita sudah menerima hati yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Maka tanggung jawabmu yang pertama, jaga hatimu untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Kalau memang bisa kotor lagi Pak, kalau engkau tidak bisa menjaga hatimu, maka apa yang orang lain lakukan kepadamu, itu bisa mengotori hatimu. Maka saudara tidak asing kalau saudara lihat ada orang di gereja memuji, menyembah Tuhan, nangis-nangis. Tapi ketika keluar dari gereja dia nangisin anak orang. Mana katanya hati yang pernah lemah lembut. Karena tidak dijaga hatinya untuk tetap terus bersih di hadapan Tuhan. Nah itulah tanggung jawab kita. Tuhan udah kasih hati yang baru nih. Hati yang taat, hati yang mau dengar firman Tuhan. Maka bagian kita sebagai tanggung jawab adalah tetap jaga. Agar hati yang sudah diberikan oleh Tuhan itu tetap bersih. Karena hati bisa kotor ketika engkau ngelihat kelakuan temanmu yang menyakitimu. Engkau ambil, engkau simpan dalam hatimu. Sambil berkata aku benci sama dia. Satu bibit engkau sudah tabur di hatimu yang bersih. Dan engkau sedang mengotori hatimu. Dan jangan salah, itu akan bertumbuh. Karena kita masih hidup di dunia. Engkau masih ngelihat kelakuan-kelakuan orang Kristen yang katanya ngaku anak-anak Tuhan, kelakuannya parah, itu tambah lagi engkau taruh lagi di hatimu, bibit satu lagi. Sehingga hatimu yang harusnya sudah diganti dengan hati yang baru ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu engkau mulai kotorkan lagi. Saudara, yang ngotorin hati kita itu bukan orang lain. Yang ngotorin hati kita itu kita sendiri. Kita yang taruh sesuatu di hati kita. Dan tahukah saudara bahwa di hati saudara itu sama seperti memori handphone yang punya storage. Ketika engkau menaruh terus di memori handphonemu yang negatif, maka yang positifnya tidak ada. Sama di hatimu engkau tabur sesuatu yang kotor. Maka untuk menyimpan sesuatu yang bersih, keburu habis storage hatimu. Makanya kalau saudara bisa lihat, orang sekalipun dia melayani Tuhan, sekalipun dia beribadah, tapi mulutnya jahat, penuh dengan luka, kebencian. Karena memang hatinya sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang kotor. Jadikan momen ini di akhir tahun 2023. Momen di mana engkau menghapus, mengerase, mendelete semua hal-hal yang negatif di hatimu. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu.
Sehingga ketika engkau memasuki tahun 2024, kau miliki hati yang baru. Dan kau secara sadar bertanggung jawab untuk tetap terus menjaga hatimu. Untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Manusia tidak bisa melihat hati kita. Manusia hanya bisa melihat buah dari apa yang ada dalam hatimu. Dari perbendaharaan yang jahat akan tampil hal-hal yang jahat. Dari perbendaharaan yang baik, maka akan tampil hal-hal yang baik. Dan kita yang menaruh. Mulai hari ini secara khusus di hari terakhir di tahun 2023, besok engkau akan memasuki tahun 2024. Pesan saya satu, pikirkan kembali, kira-kira ada enggak sesuatu yang layak engkau masukkan dalam hatimu? Sebelum kau masukkan dalam hatimu, pikir dulu, kira-kira ini layak enggak aku taruh dalam hatiku? Kira-kira ini baik enggak untuk aku taruh dalam hatiku? Kalau itu hanya melukai hidupmu, itu hanya membuat engkau benci, engkau membuat kecewa, jangan taruh di hatimu. Lepaskan itu, buang di luar. Sehingga engkau jadikan tahun 2024 sebagai tahun di mana engkau memiliki hati yang bersih. Jadi yang pertama, tanggung jawab kita tetap jaga hati agar selalu bersih di hadapan Tuhan. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat yang pertama bilang begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, Saul dan Daud sama-sama raja, sama-sama dipilih Tuhan. Sama-sama diurapi Samuel. Perbedaan mereka cuma satu, hati. Hati Saul jahat. Sehingga ketika dia tahu Daud akan dijadikan raja, dia kejar Daud untuk dia bunuh. Berbeda dengan Daud. Daud memiliki hati yang lemah lembut. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi apa yang Daud buat? Dia bilang, aku tidak akan membunuh orang yang aku diurapi oleh Tuhan. Karena Daud sadar. Perbedaan Saul dan Daud cuma satu. Di hatinya. Engkau mau melihat hidupmu diangkat oleh Tuhan? Di tahun 2024, belajar jaga hati. Belajar jaga hati. Taruhlah sesuatu apa yang baik membangun buat hidupmu. Taruh itu di hatimu. Gak usah urus-urus kebencian lagi lah. Orang mau gak suka sama kita itu urusan dia. Orang mau ngomongin kita itu gak membuktikan siapa kita. Amin. 2024 harus punya paradigma yang terbuka. Taruh sesuatu apa yang baik di hatimu. Suamimu boleh jahat, Bu. Istrimu boleh cerewet, Pak. Tetap ampuni. 2024 hati bersih. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Hati saya harus bersih. Supaya hidup saya diangkat oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kita ketika kita sudah diberikan hati yang baru oleh Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati yang baru diberikan oleh Tuhan. Maka tanggung jawab yang pertama adalah jaga hati itu agar tetap terus bersih. Dengan cara apa? Taruh sesuatu yang bersih. Jangan taruh sesuatu yang kotor. Dan itu adalah keputusan kita, apa yang kita mau taruh dalam hati kita. Yang kedua, tanggung jawab kita mulai hari ini, secara khusus di hari terakhir di tahun 2023, latihlah diri kita untuk melakukan perkara-perkara sorga. Saudara, untuk melakukan perkara-perkara sorga itu butuh dilatih. Bangun pagi berdoa, bangun pagi baca Alkitab, itu perlu dilatih. Dulu waktu baru-baru pandemi saya dan istri hampir tiap hari. Jadi kurang lebih ya kalau seminggu itu bisa dibilang 5 hari lah. Jalan 30 sampai 45 menit, jalan aja. Tapi sekarang saya juga masih jalan, tapi dalam mimpi Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak lagi dilatih. Awalnya kita paksa.
Awalnya kita paksa, setelah itu jadi terbiasa. Tapi ketika terbiasa itu kita stop, maka kita sama saja yang memulai sesuatu lebih dari awal. Dan itu kembali berat. Itu kembali berat. Sama ketika kita mulai melatih diri kita dengan perkara-perkara sorga yang kita lakukan, maka engkau akan terbiasa melakukan hal itu. Sehingga sekalipun kita hidup di muka bumi, yang kita lakukan adalah perkara sorga. Dan itu yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Coba lihat saudara dikasih dalam Tuhan. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Betul hidup kita di bumi, tetapi fokus kita adalah perkara-perkara sorga. Kenapa? Karena tidak selamanya kita ada di muka bumi. Saudara, orang ribut itu bukan perkara sorga, orang ribut itu bicara daging. Bicara bertengkar satu dengan yang lain, memperebutkan satu dengan yang lain, sesuatu yang dia perebutkan. Itu bukan bicara sorga. Tapi justru perkara-perkara dunia yang seringkali membuat kita ribut. Membuat kita bertengkar. Membuat kita ujung-ujungnya saling benci, saling sikut, saling serang. Itu perkara injak bumi, saudara. Dan kabar baiknya, kita tidak selamanya ada di muka bumi. Gak selamanya. Ada kalanya ketika sangkakala berbunyi, kita akan terangkat bersama-sama meninggalkan bumi ini. Dan kalau kita tahu bahwa tidak selamanya kita akan ada di bumi, maka belajarlah, fokuskan dirimu, latihlah dirimu untuk perkara-perkara sorga. Makanya Alkitab katakan, latihlah dirimu beribadah. Kenapa ibadah perlu dilatih? Karena ibadah itu gak gampang. Memuji, menyembah Tuhan, duduk manis, mendengarkan firman, tangkap apa yang menjadi isi hati firman Tuhan, berdoa, pulang. Walaupun gak sampai beberapa jam. Tetapi ada pesan, karena firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah, karena ibadah mengandung janji. Kenapa perlu dilatih? Karena ini bicara tentang urusan sorga. Yang perlu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Tahun 2024. Latihlah dirimu baca Alkitab. Latihlah dirimu berdoa. Latihlah dirimu memuji, menyembah Tuhan. Yang belum terbiasa, latihan. Sama, otot-otot iman kita pun perlu dilatih. Mulai. Karena dengan kita melatih, kita mulai terbiasa fokus. Jadi hati kita tuh gak melekat kepada perkara-perkara dunia. Engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau dirugikan, engkau ditinggali seorang diri, engkau gak fokus. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan bersama-sama dengan aku. Gak pusing. Orang mau ngomongin saya, bodo amat. Karena saya hidup bukan berdasarkan apa kata omongan orang tentang saya. Saya hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan tentang diri saya. Belajar latih dirimu terhadap perkara-perkara sorga. Belajar latih baca Alkitab. Belajar latih berdoa. Belajar latih berpuasa. Belajar latih menyembah. Belajar beribadah. Gak perlu tarik-tarik. Gak perlu dipaksa-paksa. Karena urusan ini bicara urusan sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Yang adalah Raja. Yang ketiga, yang terakhir. Tadinya saya pengen sampai jam 12. Cuman saat muka Bapak Ibu sudah rindu untuk melihat kembang api sepertinya. Nah, ya segini. Poin terakhir. Tanggung jawab kita setelah kita diberikan hati yang baru. Maka yang pertama, tetap jaga hatimu. Taruhlah sesuatu apa yang baik di hatimu. Stop taruh sesuatu yang jahat, sesuatu yang merugikan. Lu yang rugi. Jangan. Yang kedua, tanggung jawab kita setelah kita menerima hati yang baru, maka latihlah diri kita untuk melakukan perkara sorga. Latih. Jangan hanya fokus di dunia.
Kita orang tua juga latih diri kita untuk mengajar, mendidik anak-anak kita, mencontohkan, menjadi teladan buat anak-anak kita untuk cari Tuhan. Baca Alkitab, berdoa. Dan yang ketiga, yang terakhir, tanggung jawab kita. Ketika kita diberikan hati yang baru, maka tetaplah tinggal dalam kasih Kristus. Kenapa kita perlu tinggal dalam kasih Kristus? Saudara dikasih dalam Tuhan, orang ribut. Sederhana, karena tidak punya kasih. Orang bertengkar, sederhana, karena tidak punya kasih. Kalau orang punya kasih, sebelum bertengkar dia mundur. Alkitab sudah mengajarkan, undurlah sebelum perbantahan dimulai. Jadi ketika kita tahu nih akan ada ribut nih, ya udah mundur aja ngalah. Masalahnya hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan gak mau ngalah. Maunya memperjuangkan apa yang dia pikir, saya benar kok Pak. Sebagai suami saya benar. Sebagai istri saya benar. Sebagai anak-anak kami benar Pak. Sebagai orang tua kami benar. Loh kalau semua benar siapa yang salah? Kan kita yang salah jadinya. Itu sebabnya kunci satu-satunya adalah mengalah. Bagaimana seorang bisa mengalah? Cuman satu. Ketika hidupnya dipenuhi tinggal dalam kasih Kristus. Coba lihat dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 11. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Yesus bilang bukan cuma lakukan tapi stay, tinggal. Kenapa perlu tinggal? Supaya dunia tidak bisa membuat kita berpikiran yang jauh. Jadi gini, ketika Yesus mengajarkan kita tinggallah di dalam kasih-Ku. Itu mengajarkan bahwa setiap kita harus apapun yang kita lakukan, apapun yang dibuat orang terhadap kita, saya harus tetap tinggal dalam kasih Kristus. Kenapa? Karena dunia mengajarkan bukan kasih. Dunia mengajarkan tawar-menawar. Sehingga pada akhirnya kita yang diajarkan tinggallah dalam kasih-Ku sama seperti
karena dunia sudah semakin tua. Kita yang tinggal dalamnya, tetaplah tinggal dalam kasih. Di hari terakhir di tahun 2023 ini, saya mengajak setiap jemaat Tuhan, baik yang bergabung